Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Amma ba'du. Al-Mukarram Sahibul Hajat Abang Anda Wilang, Al-Mukarram para alim ulama, para tokoh masyarakat, Al-Mukarram Bapak Kepala Desa Simpang 2 dan seluruh jajarannya, Al-Mukarram para tamu undangan yang alhamdulillah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita berdoa, kembali kita niatkan ta'lim, belajar, menambah ilmu pengetahuan kita, terlebih khusus mengenai rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan tidak ada maksud mengajari apalagi menggurui. Semuanya kita niatkan taklim. Mudah-mudahan semakin banyak nanti ilmu pengetahuan kita, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa di dalam Al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan itu ada 3. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, dan yang ketiga rahmah. Di dalam bahasa Arab ada minimal 2 kata untuk mengucapkan tanda. Yang pertama yaitu alamatun, tanda. Ini sudah menjadi bahasa kita, alamat. Tanda ini digunakan dengan tujuan menghantarkan seseorang kepada niat yang dimaksud. Misal, adik kami Afif, dia ingin mengetahui tanda di mana rumah Ayu, seperti itu. Ketika bertemu, berarti itu namanya tanda menghantarkan seseorang itu sampai kepada tujuan. Yang kedua, tanda dalam bahasa Arabnya itu ayat. Untuk memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah, Allah menyebutnya dengan kata-kata ayat. Hal ini bisa kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, tanda yang menggunakan kata-kata ayat ini maksud dan tujuannya agar seseorang itu lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada seseorang setelah ia menikah justru tidak mendekatkan diri kepada Allah, ini menjadi pertanyaan. Dan Al-Quran rata-rata menyebut dengan ayat, bukan dengan alamat. Surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. Ali Imran itu terdiri dari 200 ayat.
Kenapa dikatakan ayat? Ketika seseorang membacanya, maka semakin mendekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk adik kami Ayu, begitu juga Apip, setelah menikah nanti berusahalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar sakinah, ketenangan, agar mawaddah, cinta yang diselimuti dengan harta benda, agar rahmah, kasih sayang yang muncul dari hati nurani itu akan diperoleh ketika seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya, mari kita lihat contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasangan hidup ini harus bisa menerima seluruh kelemahan dan kekurangannya. Satu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Istrinya Aisyah melihat di dapur banyak sekali makanan. Seandainya diolah, ini mantap sekali. Apa yang dilakukan Aisyah, istri tercinta? Ia masak dengan menu-menu favorit Rasulullah, ia sodorkan, ia suguhkan kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah puasa. Pada saat itu ia tawarkan kepada Rasul, "Ya Rasul, yuk makan bareng." Rasul yang semulanya puasa, karena memposisikan istrinya itu sebagai ayat dan menghargai jerih payah dari istrinya, apa ia katakan? "Saya puasa." Mendengar ini raut wajah istrinya agak lumayan gimana gitu. Tapi ia dekati lagi Aisyah dengan nada lembut, dengan nada yang menyenangkan. "Zaujati ana uftiru." Istriku tercinta, sekarang saya mau buka. Kenapa? Karena menghargai istrinya, Rasul pada saat itu puasa. Di momen yang lain, Rasul sudah lapar di pagi harinya. Ia ingin makan. Aisyah melihat tidak ada satupun yang bisa diolah untuk dijadikan makanan. Dan ia menanyakan kepada istrinya, "Ada makanan?" "Tidak." Rasul tidak puasa. Aisyah bingung. Dia minta ampun, "Ya Allah, Rasul lapar sekarang ini. Sementara makanan tidak ada." Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul untuk membahagiakan istri tercintanya? Ia katakan, "Zaujati ana asum." Padahal semulanya dia tidak berpuasa, tapi karena tidak ada makanan di pagi hari dan untuk memberikan kesenangan, untuk memberikan penghormatan kepada istrinya, ia katakan, "Ana asum." Kalaulah seandainya seperti ini rumah tangga yang akan kita bangun, kita bisa menghargai dan memberikan dan menerima segala kelemahan dan kekurangannya, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari tausiah singkat ini ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama, niatkan nikah ini lebih mendekat kepada Allah. Yang kedua, terimalah pasangan kita itu dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Insya Allah keluarga ini nanti, terlebih khusus adik kami Ayu dan Afif, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Kami akhiri dengan kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.